Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam. Dan saya tekun bersemayang sholat, ngaji tiap malam, tiap hari. Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat. Nah, kalau dari sisi dari ilmu agama, kalau Bapak tidak melakukan sholat itu apa sanksinya, Pak? Dari keagamaan? Dari keagamaan itu sanksinya karena orang yang beragama itu harus melakukan keagamaan itu ya, seperti sholat, ngaji. Maksudnya tidak dapat pahala atau mungkin masuk neraka atau apa sanksinya kalau Bapak tidak lakukan? Kalau pengajaran saya dulu tidak jelas masuk surga, Pak. Tidak bisa masuk surga? Tidak jelas masuk surga. Jadi tidak ada kata pasti, tidak ada kata pasti gitu. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa musuh Islam bukan Kristen, musuh Kristen juga bukan Islam. Musuh kita yang sesungguhnya, saudara-saudara Muslim menghadapi musuh mereka di akhir zaman, yaitu Dajjal. Dan musuh dari kekristenan di akhir zaman adalah Antikris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, sudah sekian lama kita tidak mereaction video dari channel Yusuf Manubulu ya. Kesempatan kali ini saya temukan sebuah kesaksian yang ada di channel Yusuf Manubulu. Seorang bapak-bapak yang ngakunya dulu beragama Islam, dan di sini memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh sangat menipu diri sendiri dan juga menipu umat Islam. Tetapi yang lebih parahnya lagi, di sini yang jelas yang tertipu adalah umat Kristen. Nah sahabat, bagaimanakah kita akan melihat bagaimanakah sebuah pamer kebodohan yang ditunjukkan oleh Yusuf Manubulu melalui narasumber di kesaksiannya. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Bisa ceritakan background Bapak dulu waktu masih di iman yang lama, seperti apa Bapak mempelajari ilmu-ilmu agama pada waktu itu? Silakan Pak. Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam. Beragama Islam. Dan saya tekun bersemayang sholat, ngaji tiap malam, tiap hari. Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat. Nah, karena ada ayat yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Ada ayat yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sehari lima kali sembahyang 17 rakaat. Jadi sepenuhi semua. Nah teman-teman, sampai di sini kita stop dulu ya. Kita akan bongkar kebohongan bapak tua yang ngaku dulunya adalah beragama Islam. Dia ngaku beragama Islam, diajarkan sholat oleh kedua orang tuanya, dan ketika dia mengatakan ada ayatnya di dalam Al-Quran ya, dikatakan ayat yang berbunyi tadi dikatakan oleh si bapak as-sholatu imaduddin. Dan di situ menyebut hadisnya pun disebut ayat tadi, membacakannya pun salah ya. Yang benar adalah seperti ini Bapak ya. As-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin waman tarokaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa merobohkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama. Nah itulah hadis, tetapi tadi sama si bapaknya itu dikatakan ayat. Ini adalah sebuah kebohongan publik yang lagi-lagi ditunjukkan oleh Yusuf Manubulu melalui narasumbernya. Apakah ini bukan koplak? Koplak, orang hadis tetapi dibilang ayat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Kalau Bapak tidak lakukan, ada konsekuensinya dari orang tua atau bagaimana Pak? Ya memang itu diajarkannya harus seperti itu. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus dipenuhi. Harus menjadi seorang takwa, seorang yang taat sama Allah.
percaya sama Allah. Nah, kalau Bapak tidak lakukan, apa orang tua marah? Iya, orang tua saya itu mengajarnya ketat gitu. Ketat. Jadi ada sanksinya, Pak. Ada sanksi. Ada sanksinya. Kalau nggak melakukan keagamaan, ada sanksinya ya. Pokoknya ada teguran-teguran yang ada itu. disiplinnya ya. Gitu. Oke. Maka saya melakukan keagamaan itu lebih disiplin. Sangat jelas sekali ini diantara Yusuf Manupulu dengan narasumbernya yang aku murtadin itu adalah settingan. Sangat jelas nanti saya bertanya seperti ini, begitu kata Yusuf Manupulu, dan kamu Pak harus menjawab seperti ini. Nah itu sudah disetting teman-teman. Sangat jelas sekali penipuannya ketika Yusuf Manupulu bertanya apakah konsekuensinya jika tidak melakukan sholat, tetapi ngawur saja si bapak ini menjawabnya ya. Tak kasih tahu Pak ya, tak kasih tahu. Seharusnya bapak menjawab seperti ini, sholat itu adalah kewajiban ya di dalam agama Islam. Yang namanya kewajiban itu jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi terbongkar penipuan dari bapak narasumber yang aku murtadin ini ya. Hukum wajib di dalam sholat saja dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia ngaku bahwa dulunya adalah orang Islam? Koplak enggak? Koplak lah, masa enggak? Nah, kalau dari sisi dari ilmu agama, kalau Bapak tidak melakukan sholat itu apa sanksinya Pak? Dari keagamaan? Dari keagamaan itu sanksinya karena orang yang beragama itu harus melakukan keagamaan itu ya, seperti sholat, ngaji. Maksudnya tidak dapat pahala atau mungkin masuk neraka atau apa sanksinya kalau Bapak tidak lakukan? Kalau pengajaran saya dulu tidak jelas masuk surga Pak. Tidak bisa masuk surga? Tidak jelas masuk surga karena kita bisa masuk surga itu disesuaikan dengan amal ibadah gitu. Harus banyak amal ibadah itu. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan gitu Pak. Jadi tidak ada kata pasti, tidak ada kata pasti gitu ya. Tidak ada kata pasti, tapi harus lakukan. Harus. Ibadah harus dilakukan. Harus dilakukan. Kebohongan selanjutnya dari narasumber yang aku murtadin ini ketika ditanya oleh Yusuf Manupulu tentang jaminan masuk surga di dalam agama Islam. Dijawab di situ oleh si bapak yang agak-agak koplak ini ya, katanya tidak ada jaminan masuk surga di agama saya yang dulu. Siapa bilang Pak? Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu umatin yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, kalau menurut saya bapak ini tidak tahu jaminan surga di dalam agama Islam. Adapun kalau dia tahu mungkin dia tidak mau. Ya itulah ya, kebohongan demi kebohongan terbongkar di sini. Dan lalu akhirnya si bapak ini dia sudah didoktrin, sudah disetting oleh Yusuf Manupulu tentang satu kata pasti. Katanya ya, percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi ketika ditanya mana dalilnya, pasti si bapak ini sama si Yusuf Manupulu akan kejang-kejang karena tidak bisa menjawabnya. Karena Yesus sendiri di dalam Bible kepunyaan Yusuf Manupulu. Oke teman-teman, mari kita kasih paham kepada bapak narasumber yang agak-agak koplak dan juga untuk si Yusuf Manupulu ya, sutradara murtadin odong-odong itu ya. Kita kembalikan kepada ajaran Yesus. Dalam kitab Bible kepunyaan Yusuf Manupulu, Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu tergantung bagaimana kita mengamalkan perintah Allah. Coba kita tengok ayatnya di dalam Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, berdasarkan ucapan Yesus tersebut dapat kita simpulkan bahwa bukan setiap orang yang berseru Yesus, Yesus yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi kata Yesus, yaitu mereka yang melakukan sesuai dengan perintah Allah. Tentu menjadi pertanyaan, apakah umat Kristen sudah melakukan sesuai perintah Yesus dan perintah Allah di dalam ayat tersebut?
Nah, itu yang harus dijawab oleh Yusuf Manobulu dan oleh Bapak Murtadin odong-odong itu. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.